Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bapak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, waktu luang, nikmat iman Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk berthalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, Allah jadikan sebagai rangkaian amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat ma'asalam hutafirah limpah kariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Seraya kita memohon, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, kemudahan dalam mempelajari Al-Quran, sehingga Al-Quran ini akan mampu kita jadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang sholihin wa sholihat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjutkan dengan setoran, buka dulu Quran surah Al-Falaq. Kemarin kita sudah bahas dari tajwidnya Quran surah An-Nas, sekarang surah Al-Falaq. Ini hanya pengulangan dari yang sudah pernah kita bahas, ya, pengulangan dari yang sudah kita bahas. Ya, kita lihat dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini masih ada, ya, mungkin karena sudah kebiasaan. Masih ada, bukan orang mana-mana gitu ya, jamaah kita yang masih bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu kalau setoran sudah saya ingatkan itu. Cuma mungkin karena kebiasaan dari dulu, ini susahnya memang kalau udah biasa. Lidahnya berat jadinya. Ya, susah untuk merubahnya. Jadi jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kul lagi-lagi ini karena kebiasaan kita itu memantul. Harusnya setiap lam yang sukun atau lam mati, yaitu tidak boleh dipantulkan, karena huruf lam tidak termasuk dari salah satu 5 huruf yang boleh atau harus memantul ketika mati. Jadi cuma 5 saja. Baju di toko itu aja yang boleh memantul.
Kalau ini huruf lam tidak ya, tidak mantul. Makanya begitu dia mati, matikan saja, jangan dihidupkan lagi. Jadi kul, jangan kul. Karena tidak sedikit yang baca ini kul a'udzu, kul. Jadi kul ya, bukan kul. Faktor kebiasaan kayaknya ya, faktor kebiasaan. Jadi sering-sering dibaca dengan tidak memantul apabila adalah mati. Kul a'udzu birabbil, sama aja nih, birabbil juga alif lam mati, jangan dipantulkan. Karena ada yang birabbil falaq. Kul a'udzu ya, ini kul la u-nya panjang 2 harokat karena domah bertemu wau yang mati. A'udzu, zu ya, bukan ju. Ya, kalau daerah kita sini Betawi banyakan ju. Kul a'udzu, bukan ju tapi zu ya, ujung lidahnya itu berada di antara gigi. Zu, za, zi, zu. Kul a'udzu birabbil falaq. Fa ya, fa bukan pa. Jadi huruf fa itu adalah huruf F. Jadi ada anginnya ya. Bibir bertemu bibir tapi dia ada anginnya, fa. Enggak anginnya ya. F. Bukan pa. Ya. Itu juga kita kalau azan jangan hayya alal falah. Ya, tapi hayya alal falah. Fa. Ya. Jadi kalau di Indonesia kan di F, ya bukan P. Jadi birabbil falaq, bukan falaq. Jadi dia ada kalau pa itu kan terbuka. Mulut kita terbuka, pa. Kali ini fa. Jadi sebelum itu ada angin, fa. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min nun mati bertemu shin. Ya. Kalau ini sin besar karena ada titiknya. Jadi bukan sin kecil. Ya, kalau sin kecil huruf S. Kalau sin besar itu huruf S dengan Y. Sya. Syamsuddin. Syamsuddin menggunakan sya. Huruf besar. Syamsuddin. Sya. Mil jadi nun matinya bunyi ang. Karena dia ikhfa, dengung. Min syarri ma, bukan saril ya, tidak ada alif lam mati di situ. Jadi jangan dibaca min syarril ma khalaq, tapi min syarri. Menggunakan sya, min syarri, bukan syaril ya. Karena ada yang baca qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq. Nggak ada alif lamnya. Jadi jangan min syarril tapi min syarri. Min syarri ma khalaq. Kha itu di tenggorokan, kha. Min kha. Ya. Kalau di Indonesia dia tak dengan ha. Khalaq. Qafnya mati dikolkolahkan. Baju di toko. Di akhir kalimat, jadi akhir ayat, ya itu pasti kalau mau berhenti di akhir ayat itu pasti menjadi sukun, ya. Tadinya kasro atau fathah, maka berubah menjadi sukun, menjadi mati. Namanya juga mad arid disukun, ya, jadi disukunkan belakangnya. Min syarri ma khalaq. Walaupun di sini tandanya ada lam alif, kalau di akhir ayat boleh berhenti. Tapi kalau mau dilanjutkan silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min, itu terus boleh. Kalau napasnya kuat. Ya. Tapi karena di sini akhir ayat, kuat tidak kuat, kalau mau berhenti silakan. Dan kalau berhenti berarti huruf terakhirnya itu menjadi huruf mati. Ya,
ya, atau berbaris sukun. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Nah, kalau ghasiqin ini kasrotain bertemu dengan hamzah atau alif ya. Maka kasrotainnya jelas, jangan didengungkan, jangan samar-samar. Wa min syarri ghasiqin, jadi jelas n-nya gitu ya, karena dia idhar. Idza za ini matobi'i waqab qalqala kubra waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bukan engkod. Ya. Ada yang bacanya engkod. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad gitu. Ada ya. Biasanya di daerah kita sini. Engkod bacanya ya. Padahal bukan engkod tapi uqad. Uqad. Wa min nun mati bertemu sya, maka dia dengung ikhfa. Wa min syarrin, nah ini nunnya bertasdid ditahan. Alif lamnya diabaikan saja, tertulis tapi tidak terbaca. Karena alif lamnya alif lam syamsiah namanya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini fa dengan fa itu berbaris berdiri ya. Itu berbaris berdiri itu ya, berarti mad tabi'i. Kalau baris berdirinya di atas alif, dia baru itu bukan mad tabi'i tapi mad badal. Saya tulis sedikit penjelasannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, yang jadi pembahasannya adalah di huruf fa dengan huruf ta sini. Ya. Ini dua huruf ini. Huruf fa dengan sa itu tulisannya dengan baris berdiri ini. Ya. Nah, baris berdiri ini kalau dia berada di atas selain daripada huruf alif atau hamzah, ya, maka dia masuknya mad tabi'i. Atau mad asli. Selain di huruf ini ya, selain di huruf ini. Tetapi kalau baris berdirinya di atas huruf alif, gini ya, ini bukan mad tabi'i namanya, tapi mad badal. Mad badal. Karena baris berdiri ini awalnya asalnya itu adalah begini. Wa min syarrin
nafasati. Nah, ini awal tulisannya gini nih. Bisa. Ini ada alifnya di depannya. Ya. Fathah, ini ada alif setelah fa. Ya, gitu. Ini juga sa, huruf sa, Alif. ada alifnya. Ya. Alifnya dihilangin. Maka ketika alifnya hilang, ini kan nyambung berarti. Karena ini bisa tersambung. Maka akhirnya alifnya itu digantikan dengan baris fathah berdiri. Dinafasati. Ini asalnya Pak, awalnya. Kalau barisnya berdiri di atas alif itu tidak mad asli, tidak mad tabi'i, karena asalnya ini bukan begitu. Ya, contohnya adalah Adama. Adama ini berdiri barisnya sama seperti ini. Ya. Tetapi ini bukan mad tabi'i, ini mad badal. Karena awalnya begini dia. Nah, awalnya begini. Maka ini dihilang, diganti dengan baris berdiri. Jadi Adama. Maka ini bukan mad tabi'i, disebut mad badal. Mad badal itu adalah apabila huruf hamzah. Ya, jadi sebenarnya beda Pak antara alif dengan hamzah. Gitu. Apa bedanya? Kalau alif itu layak balu harokatan abadan. Jadi alif itu tidak pernah menerima harokat ya, tidak pernah menerima harokat baik fathah, kasroh, doma, fathatain, kasrotain maupun domatain. Ya. Kalau dia sudah menerima fathah, sudah menerima kasroh, dan menerima doma, namanya bukan alif lagi, tapi berubah menjadi hamzah, walaupun tulisannya berdiri. Itu bedanya hamzah sama alif. Jadi kalau alif itu adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat selama-lamanya, itu alif. Tetapi kalau hamzah adalah dia menerima harokat, bisa baris fathah, kasroh atau doma. Gitu. Nah, jadi apabila huruf hamzah atau alif bertemu dengan alif, dengan huruf mad, huruf mad itu ada 3. Itu sudah pernah kita pelajari, yaitu alif, waw dengan ya. Ini huruf mad Pak. Ya, karena dengan 3 huruf ini bacaan jadi panjang. Mad artinya panjang. Mad artinya panjang. Ini huruf mad. Alif kalau ada baris sebelumnya huruf berbaris fathah. Waw apabila ada sebelumnya ada huruf berbaris doma. Ya apabila ada, sebelumnya ada huruf berbaris Asro. Jadi huruf mad itu 3 ini, alif, waw dengan ya. Apabila huruf alif bertemu dengan huruf mad di dalam satu kalimat, ya. Huruf alif bertemu dengan huruf mad di satu kalimat, itu namanya mad badal. Gitu. Kalau mad tabi'i, apabila fathah bertemu dengan huruf mad, huruf alif, kasroh bertemu dengan huruf madnya ya, domah bertemu dengan huruf madnya waw, itu namanya mad tabi'i. Tapi kalau mad badal, apabila ada huruf alif bertemu dengan huruf mad, maka disebut dia mad badal. Biar ini fokus di mad badal nih Pak. Karena kebanyakan orang kadang-kadang salah. Ada kata begini, imanun. Mau imana, imanu, imani ya. Fokus kita di sini. Ini i-nya dibaca panjang, Pak. I-nya dibaca panjang, ini bukan mad tabi'i. Bukan mad asli. Tapi ini disebut mad badal. Mad badal kenapa? Karena alif bertemu dengan huruf mad di satu kalimat. Huruf madnya apa? Ya. Ya, sukun.
Atau ada kata lain, utitum. Utitum. U-nya ini bukan mad tabi'i tapi mad badal, sebab alif atau hamzah bertemu dengan huruf madnya ini waw di satu kalimat. Jadi ini bukan mad tabi'i tapi mad badal. Ini bukan mad tabi'i tapi mad badal. Contoh lainnya adalah adama. Jadi mad badal itu pengertian sederhananya apabila ada baris berdiri di atas alif. Itu sederhananya begitu. Ya. Tetapi kalau mau lebih lengkap bahwa mad badal itu adalah apabila alif ya, atau hamzah bertemu dengan huruf mad di satu kalimat. Apa huruf mad? Huruf mad itu ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Atau ada ya, ada waw, ada alif, atau dibolak-balik lah. Ini namanya 3 ini huruf mad. Contohnya ini imana atau imanu. I ini dibaca panjang 2 harokat, tetapi bukan mad tabi'i tapi mad badal. Sebab apa? Huruf alif bertemu dengan huruf mad di satu kalimat. Utitum, u-nya ini bukan mad tabi'i tapi mad badal. Sebab apa? Alif bertemu dengan huruf mad di satu kalimat. Bisa dipahami, Pak? Jadi selama ini bahwa kita tahu ini adalah mad tabi'i, ini mad tabi'i. Nah, sekarang sudah kita tambah pengetahuan kita tentang ilmu tajwid bahwa ternyata ini bukan mad tabi'i, ini bukan mad tabi'i tapi mad badal. Adapun bacanya sama, panjangnya 2 harokat, cuma beda namanya aja. Jadi kalau di ujian, jangan sampai salah nih. Ada A, B, C pilihannya ya. Yang A mad tabi'i, yang B mad badal, yang C mad alif disukun. Nah, tinggal dipilih nanti. Ya. Kalau kita pilih mad tabi'i seolah-olah kayaknya iya mad tabi'i, padahal sebenarnya mad badal. Ya. Kalau ujian gitu, ini kan nggak ada ujiannya. Ya. Ini sekedar tambahan wawasan saja gitu ya. Adapun masalah bacanya kan kita belajar membacanya. Bacanya itu panjang 2 harokat, sarwa keneh gitu ya. Antara mad badal dengan mad tabi'i bacanya. Cuma penjelasan penjabarannya aja yang berbeda. Nah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatha itu huruf fa-nya panjang, huruf sa-nya juga panjang. Di situ awalnya ada alifnya. Huruf fa alif, huruf sa alif, tapi alifnya dihilangkan, diganti dengan baris berdiri di atas fa dan di atas ta. Ya. Bacanya sih tetap sama, panjang 2 harokat yaitu mad tabi'i. Wa min syarri, jangan syaril, ya. Tidak ada alif lamnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin itu jelas kasrotainnya karena dia masuk idhar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca sama-sama, Pak. Dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Apa bedanya, Pak? Ada kasrotain juga. Ini nggak ada kasrotain ya. Hasidi. Iya. Yang lain ada kasrotain ya? Ada. Iya. Bedanya kasrotain. Jadi itu yang salah itu. Jadi kalau dia ada alif lam, pasti bukan kasrotain. Iya. Gitu. Ya. Karena alif lam dengan tanwin tidak bisa bersatu selamanya. Itu teorinya, Pak. Makanya kalau dulu di pondok ada orang pacaran terus dia putus. Kata dia, anta, ana wa anta, kal alif lam buat tanwin. Ya. Saya dan kamu sekarang sudah bagaikan alif lam dan tanwin, gitu. Karena udah putus nggak bisa bersatu. Jadi dalam satu kalimat nggak mungkin tuh ada alif lamnya, ada tanwinnya. Contohnya al masjidun, nggak mungkin. Al masjidin, nggak mungkin. Al masjidan, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena depannya ada alnya. Iya. Jadi antara al dengan tanwin tidak bakalan bisa bersatu dalam satu kalimat.
Ya, makanya kalau di pondok tadi saya bilang kalau ada santriwati dengan santriwan putus nih, dia pacaran putus, udah ngomongin ana wa anti kal alif lam wa tanwin. Ya, saya dan kamu sekarang sudah bagaikan alif lam dan tanwin ya. Tidak akan bertemu. Nggak akan bertemu lagi udah. Ya. Orang kampung. Orang yang satunya diusir, ya, Pulang kampung udah diusir dari pondok gitu. Gitu Pak, ya. Jadi di situ tidak ada tanwinnya, ya, keliru. Mungkin kurang ya, kurang aja. Ngasih satu sama pensil. Tambahin pakai pensil atau pulpen dah. Ini. Karena di sini wa min syarri hasidin tidak ada alif lamnya. Ya, kecuali kalau di sini wa min syarril hasidin ada alif lamnya baru hasidi. Coba satu lagi. Idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita baca Pak dari mulai Al-Fatihah, An-Nas sampai dengan Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, kita tutup ya Pak sama-sama dengan baca doa khatam Quran, lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.